Tuhan bersama. Saudara terkasih, kita berjumpa di tempat yang sungguh sangat hening ini, tempat kita didengarkan doa-doa kita oleh Tuhan bersama dengan Bunda Maria, tempat di mana kita boleh mengaturkan segala keluh kesah dan suasana hati kita. Dan kita memperingati 38 tahun berdirinya tempat ini, mensyukurinya dan terus-menerus memohon dalam doa agar semakin banyak orang menerima kedamaian dan ketenteraman hati bersama dengan Tuhan dan juga Bunda Maria yang amat kita kasihi. Kita bersyukur dan kita siapkan hati untuk perayaan syukur ini. Kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita dan kita mohon ampun yang didapat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perlahan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putramu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dengan demikian semoga semakin banyak orang mengimani Putramu itu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelupkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancarkan di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulannya, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu,
serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang paling baik ini." Sedangkan kepada seorang yang miskin itu kamu berkata, "Berdiri saja di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara yang terkasih. Bukanlah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan memulai melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, bagian akhir dari Injil hari ini sebuah kesaksian yang diberikan oleh banyak orang ketika menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang tuli dan buta tadi. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Kesan orang ini karena melihat bagaimana Yesus dengan penuh kerahiman dan kelembutan menerima si buta dan si tuli tadi. Permintaannya adalah supaya Yesus meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tapi Yesus memberi lebih. Tidak hanya meletakkan tangan di atas kepalanya, tetapi bahkan menariknya, merengkuhnya, dan kemudian meraba telinga dan lidahnya. Dan akhirnya
si tuli dan si bisu tadi sembuh. Seringkali begitu Tuhan memberi lebih daripada apa yang sedang kita minta, karena seringkali kita tidak tahu apa yang seharusnya kita minta, tetapi Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Bacaan pertama memberi kesaksian yang sangat bagus ketika orang-orang Israel dalam pembuangan dan mereka mengalami kelesuan dan kepiluan hati. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yesaya untuk mengatakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Kata-kata ini muncul dari sikap Tuhan yang boleh saya singkat, saya ringkas dalam upacara kita pada pagi hari ini adalah Tuhan yang maha mendengar dan Tuhan yang maha melihat. Karena Dia maha mendengar dan maha melihat, maka Tuhan itu maha memahami. Dia memahami apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia memahami apa yang menjadi keperluan kita. Dan setiap kali kita datang kepadanya, ingat dari sabda-sabda ini bahwa Tuhan sedang memandang kita, menunjukkan belas kasih-Nya, dan juga memilih kita. Persis kata-kata yang dikutip oleh Bapak Suci Fransiskus yang kemudian menjadi moto pelayanannya, Miserando atque eligendo. Dia memandangku dengan penuh kasih dan kemudian memilih saya. Sebuah pengalaman iman yang sangat dalam, Bapak Ibu. Pengalaman akan Allah yang tidak saja Allah yang kita dengarkan dalam tulisan-tulisan, tapi Allah yang sungguh-sungguh nanjem di hati, Allah yang sungguh-sungguh dirasakan, betul-betul memberi perhatian, melihat dan mendengarkan. Tempat ini yang 38 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang luar biasa, adanya baptisan cukup banyak orang, dan kemudian bertumbuh berkembang menjadi tempat rohani yang di sana dituliskan dengan bagus oleh Bapak Uskup Suharyo waktu itu. Di sini kita menang agar wening gunung dan akhirnya menang. Tempat yang hening, tempat kita diam, tempat kita menghadap pada Tuhan melalui Bunda Maria. Dan di tempat ini kita pun juga didengarkan dan dilihat oleh Tuhan. Kita didengarkan dan dipandang oleh Tuhan. Termasuk ketika kita membawa segala tawar hati kita, ketika kita membawa kebutaan kita, ketika kita membawa kebisuan kita, ketika kita membawa ketulian kita. Sikap yang paling bagus kita ambil adalah sikap orang yang sakit tadi, datang kepada Yesus. Termasuk dengan segala kegalauan saya, bahkan boleh kemarahan saya terhadap situasi yang mungkin tidak nyaman, terhadap situasi yang mungkin mengganggu hati saya. Tuhan, saya menyampaikan, kenapa seperti ini? Di hadapannya, ketika kita marah dengan situasi itu, Tuhan tidak menolak, dan Dia memberikan perhatian kepada ketawaran hati kita. Sungguh luar biasa sabda ini ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Sangat kena pada kita, sangat menyentuh kita. Dan itulah sejatinya sikap Tuhan. Karena imannya itu melihat kita dan memandang kita. Oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita terus-menerus dibantu oleh gereja, oleh tempat-tempat sunyi seperti ini, oleh liturgi yang indah dalam gereja kita, oleh pengalaman-pengalaman rohani kita, kita kemudian mohon kepada Tuhan, Tuhan, bukalah kebutaanku, bukalah ketulianku. Supaya apa? Supaya aku pun juga seperti Engkau, Tuhan. Bukan untuk menyamai kedudukanmu, tapi untuk memiliki sikap seperti Engkau. Sikap yang rela memandang dan sikap yang rela mendengar. Dan ini Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih, dibutuhkan oleh zaman ini. Ketika orang sibuk dengan dirinya sendiri,
Ketika orang sibuk dengan aneka macam alat-alat yang membentengi kita dari relasi kita dengan yang lain, bahkan dengan Tuhan, kita dipanggil datang sini. Aku akan menyembuhkan kebutaan, aku akan menyembuhkan ketulian. Dan ketika kebutaan kita, ketulian kita disembuhkan oleh Tuhan, kita kemudian mampu memelawai tangan kita, mampu mengangkat tangan kita untuk juga mendengarkan dan memandang saudara-saudara kita. Contoh konkret yang paling mudah, ketika di dalam rumah tangga kita masing-masing, betapa bahagianya ketika seorang istri dipandang dan didengarkan oleh suaminya. Ketika seorang suami dipandang dan didengarkan oleh istrinya. Jajal kalau tidak percaya, dengan dandan gengesan abing ya, yang suaminya malah nyetel HP. Rugi itu pula larang-larang. Terus dandan api-api, pak, ya pera, sembubuk aremu, sarungan aremu nakar. Kadang-kadang suasana itu terjadi kalau kita nggak hati-hati dalam keluarga kita masing-masing. Kebutuhan untuk didengarkan, kebutuhan untuk dipandang itu seringkali hilang. Yang itulah yang menyebabkan keluarga-keluarga kita semakin lama semakin sulit untuk menamatkan kedamaian. Anak-anak juga demikian. Pulang sekolah karpe pamer dari ibu-ibu, aku dapat nilai 6. Kalau kita tidak memandang dan tidak mendengarkan, kita akan marah. Kenapa dapat nilai 6? Kamu bodoh. Harusnya sama dapat 9. Kalau tidak mau mendengarkan dan tidak mau melihat, si ibu tidak tahu bagaimana anak itu berusaha keras mendapat nilai 6. Kalau kita tidak mau memandang dan tidak mau mendengarkan, kita tidak akan tahu kisah anak-anak kita. Kita tidak akan tahu kisah suami kita. Kita tidak akan tahu kisah istri-istri kita. Kita tidak akan tahu kisah sahabat kita. Kita tidak akan tahu kisah saudara-saudara kita. Maka mendengarkan kisah itu salah satu kesembuhan dari kebutaan dan ketulian. Siap enggak, rela enggak aku mendengarkan kisah-kisah perjuangan kawan-kawan. Saya dan Romo Dedi pernah satu atap waktu mendampingi para seminaris di Mertolinda, dan kami punya pengalaman yang sama. Bagaimana anak-anak yang baru masuk seminari seringkali mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang kelihatan alim-alim saja, ada yang kelihatan nakal sekali. Kita perhatikan pelan-pelan. Kenapa kok orang ini nggak pernah membuat kesalahan? Pernah saya dengan kawan-kawan Pak Romo Dedi ini membuat agar si anak ini pernah buat kesalahan, supaya bisa saya tangkap dan saya bawa ke ruangan untuk kita proses, bukan untuk diadili atau diyakini, tapi untuk melihat kenapa orang ini nggak pernah atau nggak mau membuat kesalahan atau takut membuat kesalahan. Bukan karena baik-baik saja, bukan, tapi karena dalam keluarganya masa kecil kesalahan sedikit saja bisa membuat dia diajar bisa-bisa oleh orang tuanya. Dia tidak membuat kesalahan bukan karena anak baik atau yang memang sadar tidak buat kesalahan, tapi karena memang ketakutan yang sangat besar akan suasana itu. Salah satu contoh, ada anak yang memang kadang-kadang perangainya bikin kacau kemana-mana. Terus setelah kita cermati, kita ajak diskusi, kita ajak sharing, apa tole yang kamu alami, pengalaman waktu kecil bagaimana? Ternyata ada yang mengalami bahwa dulu saya dimarahi sama papa. Kenapa? Waktu ibu saya wafat, itu saya pas main dan papa mengatakan, kamu yang membunuh ibu, kamu yang menyebabkan ibu mati. Dan kata-kata ini manjem di hati, sehingga anak ini sungguh-sungguh mengalami kesulitan, merasa tidak dipercaya, merasa ditimpakan kesalahan kepadanya. Maka Bapak Ibu, kita mohon rahmat kesembuhan dari kebutaan dan kebudekan kita pada ketulian kita, supaya maaf ya, supaya kita tahu kisah orang-orang di sekeliling saya, kisah orang-orang di sekitar saya. Oh demikian toh. Tapi yang ada ketika kita mau melihat
dan mendengarkan yang ada adalah pemahaman. Maka semakin kita memahami, semakinlah kedamaian dan cinta kasih itu punya lahan subur untuk bertumbuh. Mari kita teruskan doa-doa kita suburi tempat rohani ini, kita di sini didengarkan, kita di sini dilihat oleh Tuhan. Kita berdoa agar semakin banyak orang menemukan manfaat rohani dari tempat ini untuk pertumbuhan rohaninya, sehingga dari sini pulang melihat anaknya, suaminya, istrinya sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh dicintai. Terbuka matanya, terbuka telinganya. Pulang dari sini suasana kehidupan adalah suasana yang tegak, karena ada pemahaman dalam hati. Mari kita mohon supaya kita mampu mendengar dan melihat saudara-saudara sekalian kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Kita bangkit berdiri sekarang, kita segarkan kembali syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, Kristus, kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan, yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Marilah dengan mantap kita berdoa kepada Bapa. Bagi gereja di negara-negara berkembang, ya Bapa, bimbinglah gerejamu di negara-negara berkembang, agar tidak hanya menonjol karena perhatian kepada kaum miskin, tetapi berani pula membela keadilan sosial. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta, ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu, tuli, dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus dan demi cinta kasih sejati. Kami mohon, bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Kami mohon, marilah kami segera menghapuskan wujud-wujud pribadi kita. Kami mohon, Allah Bapa di surga, kami percayakan kebaikan dan penyelenggaraan-Mu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Allah kami dan kami umat kesayangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga melalui persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris-pewaris karya keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami maklumkan kerahiman-Mu dengan memandangkan madah syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi. Dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santa Yosef Pembelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita sambut, melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami, agar kami tidak mudah menghakimi, tetapi memahami, melihat dan mendengar saudara-saudara kami, dan mendoakan mereka untuk kebaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Romo, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat siang berkah dalam. Pada hari ini genap 38 tahun Gua Maria Jatiningsih sebagai tempat peziarahan bagi kita untuk menimba rahmat Tuhan di Gua Maria Jatiningsih ini. Sebagai ungkapan syukur, nanti ada pemotongan tumpeng yang akan kami mohonkan dari Romo Ratmo. Lalu kami akan mengundang Bapak Agung selaku Ketua Panitia hari ulang tahun Gua Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih yang ke-38 ini. Dan sebelum sampai acara itu, Bapak Putut akan menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Kepada Bapak Putut sebagai Ketua Pengelola Gua Maria Jatiningsih, kami persilahkan. Maria adalah manusia yang mengagumkan, yang memperoleh hak istimewa untuk membawa Yesus kepada segenap umat manusia. Kagem para Romo PGPM Rom Katolik Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu, perwakilan Dewan Pastoral Paroki Harian Santo Petrus dan Paulus Klepu, perwakilan Dewan Pastoral Harian Stasi Kristus Tomus Pojok, suster kalau ada, Bapak Ibu, kaum muda dan umat pesiara, teman-teman pengelola dan karyawan yang dikasihi Tuhan. Kalau kula melihat Bapak Ibu kakaknya Romo Dedi, kakaknya Romo Dedi, sugeng siang dan berkah dalem. Dengan sukacita kita semua merayakan Ekaristi Novena ke-9 dan syukur hari jadi Gua Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih Paroki Klepu yang merupakan perjamuan syukur sempurna bagi Tuhan atas anugerahnya. Hari ini rasa syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan rahmat damai melalui Bunda Maria Ratu Perdamaian kepada kita semua para umat pesiara yang ditunjukkan oleh atas 38 tahun Gua Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih Paroki Klepu ini. Selamat hari jadi ke-38 Gua Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih Paroki Klepu, kagem para Romo, suster, bruder, Bapak Ibu, umat pesiara, dan teman-teman tim pengelola serta para karyawan Sendang Jatiningsih Paroki Klepu. Karena kita kan tidak punya umat sendiri ya, maka saya ucapkan untuk seluruh umat pesiara. Acara hari ini tidak selalu identik dengan kemewahan, akan tetapi partisipasi dari seluruh lapisan umat pesiara serta kebersamaan di antara sesama umat pesiara dapat memberikan makna yang berbeda pada perayaan hari jadi di tahun ini. Harapannya semoga acara ini tidak hanya dimaknai sebagai suatu perayaan saja, namun dapat
dan tetap memotivasi kita untuk merasa handar beni dan selalu berkarya tanpa henti demi memajukan dan mengembangkan Gua Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih Paroki Klepu ini. Adapun rangkaian kegiatan hari jadi tahun ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dalam bentuk aksi, ada 3. 1 kenduri yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin tanggal 7 September 2024 pukul 10 pagi. Yang kedua, salawatan dari kelompok Jati Arum dengan tema Rahmat Hari Jadi Gua Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih Paroki Klepu yang dilaksanakan tadi malam sekitar pukul 7:30. Lalu yang ketiga, pesta umat ziarah yang dilaksanakan setelah misa suci hari ini. Dipersilahkan nanti pesta bersama. Lalu yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kegiatan dalam bentuk refleksi. Refleksi dilakukan novena 3 Salam Maria oleh tim pengelola seluruhnya, para karyawan dan beberapa umat peziarah yang dilaksanakan dari hari Kamis 29 Agustus sampai Jumat 6 September 2024 pada pukul 19 di Kapel Adorasi. Bentuk kegiatan yang ketiga adalah bentuk kegiatan selebrasi. Selebrasi Ekaristi Suci Novena ke-9 dan hari jadi ke-38 Gua Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih hari ini. Maka terima kasih kagem Romo Vikep, Romo A.R. Yudono Suwondo, Romo Aldolfus Suratmo Atmo Martoyo, Romo Paroki, dan Romo Dedi Gregorius Prima Dedi Saputro yang telah memimpin Ekaristi Novena ke-9 dan syukur hari jadi ke-38 Gua Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih. Ini kedua. Yang kedua, terima kasih pula kepada petugas liturgi, para prodiakon, rektor, BPA, kolektan, dan terutama dari KUR SMA Santo Mikael Warak Sleman. Tepuk tangan untuk SMA Warak. Luar biasa. Ketiga, terima kasih kepada petugas keamanan dari Polsek Moyudan dan petugas parkir dari lingkungan Teresia Alit Pingitan. Keempat, tentunya kami terima kasih atas kehadiran dan keterlibatan seluruh umat peziarah, terutama dalam perayaan Ekaristi di hari ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria Ratu Perdamaian tetap tinggal dan berbuah di hati kita. Dan semoga pula Bunda Maria Ratu Perdamaian mencurahkan kasih dan kebaikannya yang melimpah kepada panjenengan semua. Amin. Terakhir, kalau kemarin tanggal 25 Agustus saya mewakili tim pengelola, tapi sekarang pengelola dan karyawan, tetapi sekarang saya mewakili umat peziarah Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih, kalau boleh ya izin. Khusus kagem Romo Dedi, Romo Gregorius Prima Dedi Saputro, selamat melanjutkan studinya Romo. Semoga semakin menjadi berkat dan terang buat semua orang, serta selalu dan tetap semangat dalam studi. Dan doa kami, Romo di sana selalu sehat, selalu panjang umur, tetap bahagia, tentunya penuh berkah, dan yang utama tetap setia akan pilihan hidup menerima panggilan ini. Serta doa kami selalu menyertai segala aktivitas Romo Dedi. Matur nuwun dan berkah dalam. Baik, terima kasih Pak Putut. Kami mengundang Romo Ratmo, Romo Wondo, dan Romo Dedi untuk mendekat ke tumpeng. Kami juga mengundang Pak Agung,
Pak Agung silakan mendekat ke tumpeng Pak Agung. Kita akan bersama-sama menyaksikan syukur Buah Maria Ratu Perdamaian Sendang Jatiningsih yang ke-39. Baik, bisa diikuti dengan lagu Selamat Ulang Tahun Syukur Natal Kaya. Baik, ini ada pesan-pesan dari Romo Dedi. Para Romo, Suster, Ibu, Bapak, Ibu, selamat siang berkah dalam. Pada hari ini saya ingin pamit, besok siang saya akan berangkat ke Roma, Italia untuk belajar. Maka saya mohon panjenengan mendoakan saya kalau kemstan Romo Dedi saya senang mohon yo, nanti itu angel. Kelingan kangen, nah itu didoakan satu kali sama Maria, sehingga saya di sana tetap bahagia, semangat dalam belajar, sehat, dan nanti pulang 3 tahun lagi dengan semangat yang baik untuk melayani panjenengan semua. Terima kasih. Matur nuwun berkah dalem nggih. Matur. Mari kita berdoa untuk keselamatan Romo Dedi dengan berdoa satukan salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Suster, supaya nanti Romo Dedi nggak ingat tempe terus di sini. Baik, untuk perayaan Ekaristi pembukaan bulan Rosario akan dilaksanakan hari tanggal 30 September jam 19.30 dengan bahasa Jawa. Makaten Bapak Ibu Romo Suster, sugeng siang berkah dalem. Sebelum saya mengakhiri perayaannya dengan berkat, izinkan saya menyampaikan 2 hal penting atas nama Gereja Keuskupan Kepikipan. Saya mengucapkan selamat atas hari jadi Sendang Jatiningsih Buah Maria Ratu Perdamaian yang ke-38 untuk Romo Paroki, umat paroki, para pengelola, dan juga untuk semua peziarah. Semoga seperti yang saya aturkan tadi, tempat ini menjadi tempat yang membuat kita sadar bahwa kita didengarkan dan dilihat dipandang oleh Tuhan. Yang kedua, atas nama Gereja Keuskupan pula, saya menyampaikan terima kasih kepada Romo Dedi atas dedikasi yang selama ini ditunjukkan. Sangat luar biasa. Romo Dedi sebagai Ketua Komisi Liturgi Kepikipan Jakarta Barat sangat luar biasa, dan seluruh rancangan-rancangan yang penjenengan alami dengan para mimbar macam-macam itu ya, itu Romo Dedi semua yang merancang dan cukup apik untuk kita ikuti untuk menguatkan iman-iman. Kepada Bapak dan Ibu dari Romo Dedi, silakan dimenang. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih sudah mendoakan dan mendukung Romo Dedi untuk melayani gereja, dan kini Romo Dedi akan ditugaskan untuk belajar seni pelayanan gereja yang lebih berkualitas di kemudian hari,
dan saya yakin dan optimis bahwa Dedi akan menjadi bentara-bentara gereja pada waktu mendatang dengan ilmu yang semakin bertambah dan gereja Katolik, gereja kita semakin mekar. Salah satunya karena pelayanan Bapak Dedi. Selamat jalan besok ke Dia sampai Fiumicino, Roma. Nanti ada apa namanya itu prestasi TV itu seperti Paus kemarin, silakan dilihat kalau di atas kota mana itu ya, nanti ada kawasan kelihatan di atas kota mana. Sama jadi semangat, dan saya percaya pribadi yang berkualitas pasti akan mampu menjalankan tugas ini. Mari sekarang kita buka hati untuk menerima berkatnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perkiraan misa sudah selesai. Smart and Strong.